Baik, untuk kali ini itu yang subtopik keempat, kita akan membahas vapor pressure atau penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap terjadi karena zat terlarut yang sangat tinggi dan tidak mengalami penguapan. Untuk rumusnya dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan X P kali PU. Dan kita dapat menuliskan juga P itu adalah tekanan uap jenuh larutan. Dan PO dengan tekanan uap pelarut murni. Tekanan uap pelarut murni. Dan XP dengan fraksi mol pelarut. Nah, kita dapat menurunkan atau dari mana sih dapatnya rumus seperti ini? Nah, caranya adalah kita dapat menurunkan rumus ini, yaitu yang pertama-tama adalah delta P atau tekanan uap atau penurunan tekanan uap awal-awal dilambangkan menjadi delta P. Nah, yaitu P0 kurang P. Nah, dan kita dapat menuliskan juga delta P sama dengan P0 kali XT. Itu sama. Dan P sama dengan XP kali P0 sama dengan NP per NP tambah NT kali P0 PO saya. Nah, untuk MP sendiri adalah P sama dengan mol pelarut, NT sama dengan mol zat terlarut, Dan nah, setelah itu ini adalah kita tandai persamaan pertama. Persamaan yang satu. Nah, untuk itu jumlah fraksi mol setiap penyusun campuran apabila dijumlahkan akan kita peroleh nilai sama dengan 1. Akan untuk setiap penyusun campuran apabila dijumlahkan maka kita dapat memperoleh nilai sama dengan 1. Memperoleh nilai sama dengan 1. Seperti ini. Seperti contoh X air tambah X urea sama dengan 1. Nah, seperti ini. Dan apabila larutan hanya diperoleh apabila larutan hanya diperoleh dari dua komponen, yaitu pelarut atau P dan suatu zat terlarut dengan T, maka hubungan fraksi mol keduanya dapat dinyatakan hubungan fraksi mol dapat dinyatakan sebagai berikut. Dapat dinyatakan
sebagai berikut. Yaitu XP tambah XT sama dengan 1. Nah, dapat kita ubah lagi menjadi XP sama dengan 1 kali XT. Nah, ini untuk persamaan ini adalah untuk persamaan kedua. Nah, untuk jika sudah seperti ini, maka kita dapat menggabungkan. Jika persamaan 1 dan 2 kita gabungkan, maka kita dapat memperoleh P sama dengan XP kali PO 0, maksudnya 0, dengan XP sama dengan 1 kurang XT, maka diperoleh lagi oleh P sama dengan 1 kurang XT kali PO P0, P sama dengan P0 kurang XT kali P0. Nah, dan dapat kita simpulkan lagi, kita ubah lagi menjadi P kurang P0 sama dengan XT kali P0. Nah, setelah itu kita dapat mendapatkan rumus seperti ini. Itu P sama dengan XT kali P0. Dan untuk fraksi molekularnya kita juga bisa menggantinya menjadi, tinggal kita ubah jadi XT menjadi XP untuk kali P0. Nah, untuk persamaan ketiga inilah yang selalu digunakan untuk mencari penurunan tekanan uap. Agar kita lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soalnya, yaitu yang pertama, tekanan uap air pada suhu 25 derajat, pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Nah, jika pada suhu yang sama ke dalam 900 ml air yang ditambahkan urea, itu mR dari urea adalah mR-nya sama dengan 60 gram per mol. Tekanan uap larutan menjadi 22,84 mm Hg. Ditanya adalah penurunan tekanan uap. Nah, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Tadi diketahui T sama dengan 25 derajat Celcius, volume sama dengan 900 ml, mR-nya sama dengan 60 gram per mol, dan P sama dengan 22,84 mm Hg. Tanya adalah delta P. Delta P tadi sudah dibilang bahwa itu adalah penurunan tekanan uap. Tanya delta P sama dengan tanya. Nah, untuk mencari ini sangat mudah, yaitu dengan tinggal kita buat rumus seperti ini. Delta P sama dengan P0 kurang P
seperti yang tadi saya tuliskan adalah seperti ini ya. Nih ya, seperti ini. Nah, delta P sama dengan P0 kurang P. Jadi kita tinggal masukkan angkanya saja dengan seperti ini. 23,76 Hg kurang 22 kurang 0,84 ter Hg sama dengan 0,92 mHg. Nah, mudah kan? Dan untuk nomor 2 seperti ini. Itu tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius adalah kita buat 23,76 Hg. Jika pada suhu yang sama ke dalam 900 ml air ditambahkan urea atau MR-nya adalah 60 gram per mol. Ditanya tekanan uap larutan menjadi 22,84 mmHg. Nah, ditanya adalah fraksi. Kita buat fraksi mol larutan adalah. Nah, untuk mencari fraksi mol kita dapat menuliskannya seperti ini. Itu XP adalah tadi fraksi mol. Itu sama dengan delta P per P0. Nah, sudah seperti ini kita tinggal memasukkan angka yang diketahui tadi. Itu penurunan tekanan uapnya adalah 0,92 Hg per 23,76 mmHg. Jadi kita tinggal membagikannya dan kita dapatlah hasilnya 0,0387. Jadi untuk soal ini kita dapat mengetahui fraksi molnya adalah 0,0387. Dan untuk yang contoh ketiga adalah fraksi mol. Ini diketahuinya adalah fraksi mol urea dalam air adalah 0,5. Kita buat 0,5 adalah 0,5. Nah, tekanan uap airnya kita buat pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, tekanan uap air pada suhu 20 derajat Celcius. Dan tekanan uapnya kita buat 17,5 mmHg. Dan kita buat pertanyaannya adalah berapakah tekanan uap jenuh? Berapakah tekanan uap jenuhnya? Pada larutan tersebut. Nah, kita bisa menjawabnya seperti ini. Yang tadi kan sudah kita bahas adalah delta P. Nah, ini tekanan uap. Untuk menjawab soal seperti ini kita dapat menuliskan rumus yang tadi, yaitu delta P sama dengan
XA kali P0. Nah, tadi sudah diketahui bahwa XA atau fraksi mol 0,5 kali 17,5 mmHg. Jadi kita dapatkan menjadi 8,75 mmHg. Nah, untuk mencari fraksinya, tekanan uap jenuhnya, kita menuliskan rumus seperti ini. Itu P dengan P0 kurang delta P. Delta P tadi sudah kita cari, yaitu 8,75. Dan ini kita tinggal memasukkannya saja. Itu 17,5 mmHg kurang 8,75 mmHg menjadi 8,75 mmHg. Jadi tekanan uap jenuh kita dapatkan dari sini adalah 8,75 mmHg. Demikian untuk pembahasan tekanan uap ini, dan saya sudah siap membahasnya. Terima kasih, Pak.